Selamat datang di channel sejarah.com. Jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Pada masa kolonial Belanda, hadir sebuah perang yang bernama Perang Majang Desa. Perang ini dipimpin oleh Pangsuma, dan dalam catatan penulis Belanda, dikenal benteng Belanda yang letaknya di Sintang dan Sanggau selalu mendapat agresi tanpa henti dari orang Dayak, sehingga terpaksa mereka tinggalkan dan bertahan di Pontianak. Selanjutnya, pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, dua buah perusahaan masuk ke Kalimantan Barat, yakni Nomura di anggota pertambangan dan Sumitomo di anggota perkayuan. Karena Romusa yang diterapkan oleh Jepang, banyak yang mati karena perusahaan perkayuan ini. Selain itu pula, tepatnya berkenaan dengan peristiwa Mandor, pada tanggal 23 April tahun 1943 banyak panembahan dan sultan-sultan di Kalimantan Barat banyak yang ditangkap. Adapun, Sultan Pontianak dan Panembahan Mempawah saja yang dilepaskan, sesudahnya mereka ditangkap dan tak pernah kembali lagi. Sultan Pontianak mati dalam penjara, sedangkan anaknya, Pangeran Akbar dan Pangeran Raja Muda dipenggal kepalanya. Dikutip dari buku Sejarah terbitan Grasindo, perlawanan rakyat Kalimantan berlangsung hampir selama setengah abad. Jenis perlawanannya pun terbagi menjadi dua corak, yakni ofensif, menyerang, dan defensif, bertahan. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 1859, karena Belanda ikut campur tangan terhadap pengangkatan raja di Kerajaan Banjarmasin. Hal ini pun ditentang oleh masyarakat dan juga bangsawan, hingga menyebabkan perselisihan. Diketahui, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi seorang sultan. Padahal, di sisi lain ada Pangeran Hidayat yang dinilai lebih berhak namun hanya ditunjuk sebagai Mangkubumi sehingga memicu kemarahan rakyat untuk menyerang. Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Martapura dan juga Pangaron. Kemudian, ada juga Kiai Demang Loman dan pengikutnya yang bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda. Sementara di pos Belanda Istana Martapura, Haji Nasrun juga melakukan penyerangan. Pada bulan Agustus tahun 1859, tiga tokoh setempat, Haji Buyasin, Kiai Lang Lang, dan Kiai Demang Loman bersama-sama menyerang benteng Belanda di Tabanio. Sedangkan, Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan gerilya. Sayang, di tahun 1862 Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur, sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama. Selanjutnya, tokoh kepemimpinan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rashid, Gusti Mat Seman, dan Pangeran Perbatasari dengan melakukan perlawanan gerilya. Perlawanan tersebut dilakukan menyebar ke berbagai wilayah guna menyulitkan Belanda. Diketahui, perlawanan itu berlangsung hingga awal abad ke-20 atau tahun 1905. Dalam sejarah Perang Indonesia, Kalimantan adalah daerah yang paling sulit dikuasai Belanda. Sekian dulu ulasan video kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe supaya Anda yang pertama mendapat update video terbaru dari sejarah.com. Terima kasih.